A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dengan pertolongan dan rahmat serta karunia dari Allah Subhanahu wa taala dapatlah kita kembali membaca akan satu ayat daripada ayat Al-Qur'anul Karim sampai kepada ayat kelima daripada surah An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا, yang artinya, yang maksudnya, wallahu a'lam, Allah Ta'ala juga yang lebih mengetahui akan makna tersebut. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya akan harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu. Kan kisahnya nih, bila kita menggaduh anak yatim, yatim itu ialah yang abahnya mati, lalu anak yatim ini adanya mewaris harta abahnya. Anak yatim ini namanya kan ini belum balik, masih kekanakan. Mungkin kita misalnya pamannya kah sebagai walinya atau kainya kah sebagai walinya deh. Amun inya belum balik, jar Quran nih, janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya seperti anak yatim, contohnya belum balik. Atau bisa juga nih orangnya balik kayak jamin kada tapi pintar. Kan ada kalau orang yang diberi kekurangan lah itu anak istimewa kajelong tah. Nah, itu jangan diberikan kepada mereka harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu. Kenanya ngalih kena dibuang-buangnya, yang namanya bakal kan. Nah, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan harta tuh. Tapi berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu. Tapi bila memberi makan inya, mengongkosinya, pakai duit itu juga, pakai duitnya juga, ada duit kita ada. Ini itu dasar nukar pakaiannya, dasar meulanjainya atau biaya sekolahnya dari itu. Cuman nang sabarataan tuh jangan diculung ke inya kan bisa lagi. Nah, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Artinya kita jangan berpandir kasar kepada mereka. Apakah lagi lah anak yatim ini biasanya orang tuh menggaduh anak yatim, bisa diuji Tuhan dengan nakalnya anak yatim. Bisa kayak itu. Pas belum yatim kan nakal, pas sudah jadi yatim mina nakal. Nah itu perlu sabar. Yang maha ragu anak yatim ini bisa juga anak yatim nakal lalu akhirnya mau kolek anak yatim kalau berdosa atau berkata-kata kasar kepada anak yatim, lalu kada ikhlas kena menggaduh anak yatim kada jadi pahala. Nah itu kadang-kadang Allah Ta'ala menguji orang menggaduh anak yatim itu dengan nakal anak yatimnya biasanya tuh, tapi kada seberataan pang ada juga anak yatim yang pintar. Nah jadi orang yang belum sempurna akalnya seperti anak yatim yang belum balik atau orang yang terganggu akal pikirannya, bisa juga kan orang ini baliknya tapi gila kan. Kita sebagai walinya nih, jangan dijulung hartanya tuh kepada inya nang gila ini tuh. Apa ini ya? Tiba beriakannya aja. Kalau ada besi keluarga lah. Kalau ada besi keluarga nang terganggu lah. Bahasa kasar itu gila enarnya. Diberikannya biarlah. Duit ini diberikannya orang lah. Di tangan duitnya seorang bang diberikannya. Maka waktunya belum gila lah. Uyuh bercari, uyuh berhuma. Pas sudah ada duit mana berikannya, orang ini berikan aku naik kalau belum kawin tapi meninggalnya hari Jumat. Atau orang dewasa yang belum mampu mengelola harta. Ada misalnya orang dewasa cuman kada tapi pintar, misalnya kada bisa mengolah harta dengan bijak. Atau bakal lain, tapi kita tahu bila inya nih dijulung harta pasti tidak berjudi atau nukar buntut. Nah
dan takut menghabiskannya secara sia-sia ya hartanya itu. Nah itu. Jadi maksudnya itu kenapa kita sebagai memegang hartanya itu kita diamanahi, bukan milik kita ya Allah, kita diamanahi menjaga akan aja. Nah, menjaga akan aja apa namanya, kita dapat pahala kalau kita ikhlas. Kalau kita, tapi seandainya nih kita ada di gawian lain juga, kecuali kita ditugaskan untuk meragu anak yatim itu, nah boleh aja kita mengambil upah lah, ibaratnya mengambil upah, menggaduhinya, boleh aja kita mengambil bayaran dari itu, dari hartanya, cuma sekedar sewajarnya. Nah, harta itu adalah sandaran utama kehidupan dunia, maka wajib dijaga dengan ketat. Wah, kita ini mau nggak ada duit ngalihaya, sedang mengalihaya Allah. Di dunia ini perlu duit berataan. Nah kayak itu aja di akhirat tuh perlu pahala. Ya, jadi akhirat itu apa tuh? As-sawabu fil akhirah kal fulus fid dunya ya. Harta pahala di akhirat itu sama perlunya. Orang di akhirat tuh perlu kepada pahala yang banyak, kayak sama orang di dunia ini perlu kepada harta yang banyak. Ya lah, banyak bisa artinya mana bayar anu nukar anu. Akhirat itu ya juga biar bisi pahala banyak zaman. Nah kamu bayari ini, oh aku bahari pernah menyambati inya, bayar pakai pahala tuh. Banyak bisa pahalanya main bayarin. Oh ini pernah ku jolimi, nah bayar pahala. Mun kada ada bisi pahala di akhirat, seorang ngancak menjalimi orang, dosa orang dijulung ke seorang, nah ya ujung-ujungnya masuk neraka. Nah jadi tampulu di dunia ini kita memperbanyak pahala, mengoleksi pahala, menabung pahala gasan di akhirat, termasuk kita nang saat ini. Nah ini menghasilkan pahala nih, supaya gasan sanggup di akhirat. Amun kan kita sudah belajar di dalam kitab Tuhfatul Ragibin kemarin, kisah orang bertobat. Apabila kita nih berhutang atau mengambil harta orang, kan kita wajibnya mengembalikan. Tapi lamun kita kada kawa mengembalikan, memang karena duitnya kada ada jua. Itu ada dua pendapat kemarin ya Allah. Ada yang pendapat yang pertama, inya itu kena di akhirat dimaafkan. Ada pendapat yang kedua, inya tetap membayar dengan pahala, cuman dia tetap kelampaian. Kemarin komentar itu kelampaian. Mudah-mudahan jasidin pendapat yang inya dimaafkan itu ada Allah dalam kitab Tuhfatul Ragibin kemarin tuh. Mudah-mudahan jasidin pendapat yang benar tuh pendapat kan kita kan tahu pasti juga ilmu kan ilmu Allah nang benar, ilmu manusia ini bisa juga kan benar. Datuk kelampaian kada kau aja memastikan jasidin. Tapi mudah-mudahan jasidin orang yang tahu tang di dunia ini kada kau bayar lah, desa bujo kada kau bayar lah, lain kayak inilah ada duitnya kada kau bayar, tuh mocil namanya. Ini dasar kada ada duitnya, becari kada dapat juga misalnya, kan kita suruh juga tuh becari supaya dapat duit supaya bayar utang. Nah mudah-mudahan insiden inya dimaafkan dia di akhirat. Maksud dimaafkan tuh kada dituntut untuk bayar pahala. Nah itu. Jadi ada dua pendapat tuh. Ada madahkan bayar pahala, ada madahkan dimaafkan. Tapi mudahan Datuk Lamanya dimaafkan gitu. Nah, sama juga kita tuh bila kita menempeleng orang tuh di dunia nih, kada minta maaf, bayar pahala juga. Misalnya tuh tulak haji misalnya 3 kali habis nang pahala 3 kali berhaji itu dijulungkan lawan kawan kita tampar tuh kan. Baik minta maaf di dunia dia. Minta maaf lah ya, aku menampar ikam nang semalam tuh, supaya kini ikam kada nuntut aku di akhirat. Ada aja kawan, gak mau aku tampar aja, santai ya, muha, pak tampar aja lunas kada lagi di akhirat dapat tuntutan. Tapi nama Gusnya tuh kawan tadi memaafkan pak, ya, maaf. Tapi ya bisa juga ini leh. Aku kena memaafkan ikam, tapi dulu traktir aku bakso dulu aja. Bisa juga. Itu asalnya memaafkan dah. Asalnya memaafkan deh. Ditraktir kan apa juga. Tapi lah kayak kita lah, jangan kita nih disuruh memaaf, kita relakan aja, kita maafkan aja, dapat pahala kita memaafkan itu.
Nah, jadi kewajiban wali kepada anak-anak yatim tadi atau orang yang kata bakal tadi, selama belum mampu mengurus harta, inya tuh berikanlah mereka itu kebutuhan makan aja, kebutuhan pakaian aja, atau ongkos inya sekolah aja. Jangan diberikan barataan, jangan bisa mengelola. Nah, bicaralah dengan lemah lembut, berilah harapan yang baik dan jangan menyakiti hati mereka. Jadi inti ajaran Al-Quran yang ayat kita baca ini menjaga amanah. Harta adalah sarana hidup, tidak boleh diserahkan kepada yang belum mampu mengurusnya agar tidak hilang atau sia-sia. Kewajiban perlindungan juga wali berkewajiban memelihara dan menafkahi orang yang berada di bawah tanggungannya. Jangan juga nih ada diberi makan berdosa pulang pengelola anak yatim ini. Nah, dilaparinya atau misalnya makan sekali sehari aja, kurus-kurus anak yatim. Inya makan lama awak. Ganjang benar makan. Anak yatim mama ya karing aja misalnya makan. Seorang makan ayam, daging makanan. Nah, ada boleh juga kita. Nah, jadi dinyamani bagus tadi nyamani anak yatim ya. Nah, selain memberi nafkah, memberi makanan pakaian, tapi dari harta anak yatim itu juga deh. Perlakukanlah juga dengan tutur kata yang sopan dan penuh kasih sayang. Ini bisa juga lah memberi makan ya anak yatim dia kasih sambil-sambil dimamai. Itu jangan juga gitu. Honjar, jangan kada aku nggak hikam nih ikam jadi gelendangan gitu aja. Baik mati sudah memik. Nah, itu jangan. Itu kasar gitu. Timbul inya kada bernafsu makan. Pada walaupun ayam undang galah, tapi kata-kata kayak itu hambar lah makan kita aja kan. Ya kalau bini nih sudah menyiapkan bermamai bini waktu gitu mah hambar sudah. Nah jadi jangan berkata-kata yang menyakitkan. Itu adalah tuntunan ayat Al-Quran, ayat Allah yang kita baca. Nah jadi ayat-ayat Quran ini mengandung banyak pelajaran dan hikmah agar kita berbuat baik, berakhlak baik kepada sesama, terutama kepada orang yang lemah. Contoh termasuk anak yatim, termasuk orang yang lemah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita beratan selamat dunia wal akhirah berkat Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.